Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan Allah anugerah untuk memulai aktivitas ibadah yang penuh dengan keberkahan dan lipatan-lipatan ganda dari pahala-pahala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga dapat menyelesaikan bulan ini. Dan kita berdoa dan bermohon kepada Allah Jalla fi'ula dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah bebaskan kita seluruhnya, leher-leher kita ini daripada neraka sebagaimana dijanjikan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatil kiram rahimakumullah, ini kajian yang singkat maksimal 15 menit dan semoga Allah berikan keberkahan. Saya ingin membaca kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, Al-Wabilus Shayyib. Dan ini pembahasan yang panjang, namun saya baca yang kita butuhkan saja dalam 3 hari ini. Kita mulai daripada halaman 14. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa innama yastaqimu lahu hadha biistiqamati qalbihi wa jawarihihi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sesungguhnya kita akan sampai kepada Allah Jalla fi'ula dengan istiqamah. Dan keistiqamahan itu terwujud dalam 2 bentuk. Pertama adalah istiqamatul qalb, istiqamahnya hati. Yang punya buku silahkan lihat di yang saya download ini pada halaman 14. Ya. Yang pertama adalah istiqamahnya hati, yang kedua adalah istiqamahnya al-jawarih, anggota tubuh. Istiqamatul qalbi wa istiqamatul jawarih. Barang siapa yang ingin sampai kepada Allah Jalla wa'ala, maksudnya sampai kepada keridhaannya, mengetuk pintunya, mendapatkan kasih sayangnya, ganjaran pahalanya, surganya, kemudian ya ketenangan dan ketentraman jiwa di dunia ini, maka haruslah dia memiliki keistiqomahan. Ada berapa tadi keistiqomahan? Beliau katakan 2. Pertama istiqamah apa? Hati. Yang kedua istiqamah al-jawarih, anggota tubuh harus istiqamah. Karena manusia terdiri dari 2 unsur, hati dan anggota tubuh. Ya, tidak dapat satu saja yang istiqamah. Hatinya istiqamah, anggota tubuhnya tidak. Hatinya istiqamah dengan iman, tapi anggota tubuhnya tidak mengerjakan konsekuensi iman. Orang berpuasa dia enggak berpuasa, sementara dia mengatakan saya beriman. Sementara hatinya mengatakan saya beriman. Ini adalah pengakuan yang dusta. Atau sebaliknya, kita lihat istiqamah luarnya, tapi hatinya tidak, sebagaimana orang-orang munafik yang terkadang terlihat istiqamah dalam ibadah-ibadah tertentu, dalam salatnya, ya, tetapi hati mereka tidak, hati mereka lalai, hati mereka benci kepada Allah dan Islam. Maka 2 cara inilah agar seorang sampai menuju Allah tabaraka taala. Fastiqamatul qalbi bi syai'aini. Adapun istiqamahnya hati akan diperoleh dengan 2 perkara. Ahaduhuma an takuna mahabbatullah ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il mahab. Suara anda jelas? Enggak jelas ini. Suara saya kayaknya kurang kuat ini. Ini udah redup-redup mata-mata. 3 watt, 5 watt. Tambah lagi dengan redupnya suara. Kata beliau rahimahullah, dan naik ini 20 watt. Ahaduha, ya, dikatakan Ibnu Qayyim, fastiqamatul qalbi, hati ini akan dapat istiqamah bi syai'aini, dengan 2 perkara. Pertama adalah an takuna mahabbatullah ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il mahab. Ketika kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala baginya mendahului yakni atas segala macam bentuk kecintaan-kecintaan kepada selainnya.
Ini ikhwatul kiram, ya, satu bagian daripada esensi istiqamahnya hati. Akan dikatakan hati itu istiqamah jika Allah tabaraka ta'ala lebih dicintainya daripada segala sesuatu. Ya, lebih dicintainya daripada istirahat, tidurnya, daripada lalai, ya, daripada bermaksiat kepadanya. Ya, kecintaan kepada Allah tabaraka ta'ala lah yang membuat kita datang kemari, berusaha untuk melaksanakan qiyamul lail dengan segala wallahi kerendahan kita, kenaifan kita. Salat kita ngantuk-ngantuk, tapi kita masih berharap kepada Allah cintanya. Dan semoga Allah bimbing kita sehingga kita merasakan nikmatnya beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ikhwatul kiram, kalaulah kita merasakan nikmatnya ibadah, kita merasa begitu pendeknya salat-salat yang kita kerjakan. Serasa kita ingin enggak mau keluar. Kalaulah pertanyaan muncul di hati antum, kenapa imamnya panjang kali bacaannya? Ini sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 10. Ini menunjukkan apa? Kita merasa terbebani dengan salat. Kalau itu terjadi, berarti kita belum sampai kepada tingkat ini. Subhanallah. Karena Rasulullah mengatakan kepada Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, arihna bis salati. Buat kita nyaman, tentram dengan salat ini wahai Bilal. Segera panggil manusia aja, kumandangkan azan, biar kita terasa nikmat dengan salat ini. Ya, ketika mereka masuk dalam salat, lenyap segala macam beban penderitaan dunia mereka. Ya, kalau kita ketika tarawih ini mengatakan arihna minas salati ya Syekh Ibrahim, arihna minas salati ya Syekh Abdurrahman, beda dengan pertama dan kedua. Rasulullah mengatakan arihna bis salati, buatlah kami nyaman dengan salat. Kalau kita segeralah buat kami nyaman supaya selesaikan salatmu. Selesaikan salatmu, ini udah goyang-goyang kakiku ini. Wallahi kita rasakan enggak? Kalau kita rasakan, antum belum sampai ke tingkat ini. Berarti antum belum sampai ke ma'rifat, dan ana pun belum sampai kepada ma'rifat. Kita semua, kalau benar kita merasa benar-benar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan larut. Jujur kita berikan kepada antum perumpamaan. Ini kecintaannya kepada ana, beliau datang tiap hari setia ini. Barakallahu fiik. Setia, istiqomah. Jazakallah khairan. Andai kata antum berhadapan dengan orang yang antum cintai, ya, apakah antum merasa jenuh dan bosan? Wallahi tidak. Gelap-gelap di jembatan barelang kecintaan yang palsu dan dusta orang lama bertahan. Di semak-semak ada ular, ada ulat, ada cacing, ada lipan, lipas, orang pertahankan. Kenapa? Dia bersama dengan kekasihnya. Semua dia rasa hilang. Fana, keduanya fana. Dalam konsep sufi namanya fana. Arti fana, lenyap daripada dunia ini. Seolah-olah mereka berdua bukan di dunia, di atas langit mereka. Subhanallah. Antum pernah jatuh cinta? Itulah kira-kira. Subhanallah. Kalau dapat antum semalaman SMS-an enggak mau berhenti. Kalau bisa wahai malam panjang ya lailutul. Subhanallah. Itu kalau benar kecintaan, itu contoh kecintaan kepada makhluk. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang paling tinggi tentunya. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, istiqamah hati ini ditempuh dengan dua perkara. Pertama adalah ya ketika kecintaan kepada Allah tabaraka taala ya mendahului atas segala macam bentuk kecintaan kepada seluruh makhluknya. Ya, semakin nikmat dalam ibadah, semakin terasa kita enggak mau keluar daripadanya. Ya, karena itulah enggak heran ketika Rasulullah SAW melaksanakan puasa, itu adalah surga baginya. Sehingga beliau enggak mau berhenti berpuasa. Makanya dia melanjutkan dengan puasa wisal. Bertanya sahabat, ya Rasulullah SAW, innaka tuwasil, sesungguhnya engkau terus melaksanakan puasa wisal. Kata Nabi, lastu kahayatikum, aku bukan sama seperti kalian. Fa innama yut'imuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya aku diberikan oleh Tuhanku minuman dan makanan. Berkata Ibnu Qayyim, makna makanan dan minuman bukanlah artinya makanan dan minuman seperti ini. Ya, ini apa namanya? Minuman, bukan ini maksudnya. Bismillah. Bukan ini makna minuman yang dimasukkan Rasulullah SAW, tapi minuman santapan daripada rohaninya.
orang gara-gara subhanallah kecintaan kepada kekasihnya, dia rela nggak makan, menempuh jalan berkilo-kilometer. Dia rela walaupun merangkak dia harus sampai kepada kekasihnya. Segala macam penderitaan dia tempuh ketika jujur cintanya. Ya. Dan antum lihat ketika ahli dunia cinta kepada dunia, malam-malam mereka tempuh ke jodoh sana. Jam 3, jam 1, jam 11. Sekarang banyak ahli dunia yang cinta kepada dunia. Mereka merangkak-rangkak di sana, duduk ngantuk-ngantuk di sana. Kita ngantuk-ngantuk di sini, sama-sama ngantuk. Fasyattana bainal mengantuk huna wa mengantuk hunak. Beda antara mengantuk sini dan mengantuk di sana. Subhanallah. Ahli dunia, madza yarjun, apa yang mereka harapkan? Wa madza narju, apa yang kita harapkan? Mereka mengharapkan pitih, kata orang Minang. Kita mengharapkan jazaan minallahi azza wa jalla. Allahu akbar. Enggak sama. Tapi semuanya ada yang menyamakan. Apa yang menyamakan antaranya? Antara keduanya kecintaan. Cuma ini kecintaan yang semu. Kecintaan yang akan menyiksa dirinya di dunia ini sebelum di akhirat. Ya, betapa tidak kadang-kadang enggak sempat mandi gara-gara gila dengan jualan. Enggak sempat mandi, enggak sempat ngurus badannya. Bau-bau. Pernah antum lihat orang seperti gitu? Orang di pasar kaget tuh wangi-wangi itu bau-bau. Enggak sempat, maghrib enggak peduli. Subhanallah. Kalau mereka udah banyak harta bertumpuk-tumpuk, dah mulai tinggal penyakit mulai berdatangan. Saya tuh mati dia, kadang-kadang belum lagi mati stroke. Anaknya udah main kalkulator tiap hari bagi-bagi. Harta ayah yang di sana, rukunya di sana milikmu, rukunya di sana. Inilah harta yang mereka kejar. Itulah kecintaan mereka. Adapun orang-orang beriman tidak. Itu semua adalah kecintaan yang sifatnya adalah akan hilang, ya. Kecintaan kepada kecintaan yang abadi. Fa idza ta'arada hubbullahi ta'ala wa hubbu ghairihi sabaqa hubbullahi ta'ala hubba ma siwah. Andai kata bertentangan antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada selain Allah, maka kecintaan kepada Allah mengalahkan segalanya. Dikumandangkan adzan Isya, ya, bola lagi main, tutup langsung berangkat. Bahkan bola enggak diliriknya sedikit dua pun. Itu apa main bola? Itu apa nengok bola? Bukan main ya, main bola boleh. Itu apa nengok bola? Sampai berjam-jam, sampai lewat Isya, sampai malam-malam orang qiyamul lail dia qiyamul qurah. Ya, subhanallah. Enggak ada manfaatnya. Ya, sampai semalaman dia qiyamul qurah. Piala dunia. Orang sedang mengejar piala apa? Akhirat, dia sibuk mengejar piala dunia yang enggak dapat, nengok-nengok aja. Subhanallah. Bertentangan, seketika mundur kecintaan kepada dunianya. Ya, segera dia tinggalkan segala sesuatu dunianya. Inilah membuat para sahabat ketika dikumandangkan salat apapun mereka enggak tahu, seolah-olah mereka bukan lagi di dunia ini. Seketika mereka melanglang buana pergi ke langit menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Farattaba ala dzalika muqtadah. Tentunya hal ini akan melahirkan segala macam bentuk konsekuensi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa ma ashala hadza bid-da'wa." Alangkah mudahnya mendakwakan hal ini. Mendakwakan saya cinta kepada Allah mudah. Semua orang bisa. Saya tanya kepada antum, cinta enggak antum kepada Allah? Cinta enggak? Mudah mengucapkan cinta. Ya, ma ashala hadza bid-da'wa wa ma as'abahu bil fi'li, tapi praktik sulit. Fa indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Ketika ada ujian berbentur dengan ujian, ketika itulah orang akan menjadi hina atau mulia. Datang ujian, kau cukur semua jenggotmu itu. Kalau kau masuk kemari, ya, kau buka seluruhnya itu jilbabmu. Kalau kau mau kerja di sini, ya, ketika itulah datang imtihan. Ketika itulah datang ujian. Subhanallah, yang berat bagi seseorang. Kalau mau kerja di sini kau nggak boleh sholat, Jumat nggak boleh. Ya, kalau kau mau kerja di sini kau tuh tolong masak tuh babi. Ini bawa anak ini, bawa dia ikut saya ke gereja. Contohnya. Ketika itulah diuji keimanan seseorang. Orang beriman nggak ditinggalkan semua, nggak ada. Semuanya nggak ada cerita ini. Tanpa ini aku hidup, tapi tanpa Allah aku akan mati dan binasa. Ketika itulah baru tanpa ujian. Bertentangan antara keinginan istri, keinginan anak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Istri ngajak ke mall, anak ngajak ke mall,
Allah ngajak ke Darussalam, ke surganya. Siapa yang menang? Ketika itu tahu siapa kita. Allahu Akbar. Wa ma aktsaru ma yuqaddimul 'abdu ma yuhibbu wa yahwa. Paling banyak orang-orang mendahulukan apa yang dicintainya, yang digandrungi hawa nafsunya. Au yuhibbuhu kabiruhu, atau apa yang dicintai oleh pemimpinnya. Yang dia perhatikan adalah apa yang dicintai bos, pemimpinnya, majikannya, manajernya, tuannya, maulanya. Au amiruhu, au yuhibbuhu kabiruhu, au amiruhu, au syekhuhu, au ahluhu ala ma yuhibbuhu Allah Ta'ala. Dalam banyak praktek di lapangan, orang lebih mendahulukan kecintaan dirinya, hawa nafsunya, ya, atau mendahulukan kecintaan orang besar yang dipandang agung, pemimpinnya, syekhnya, keluarganya, ya, atau ahli negerinya, penduduknya, orang banyak dan sekitarnya, tradisi, budaya, ala ma yuhibbuhullah, daripada apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalah kecintaan kepada Allah dengan tradisi, budaya, subhanallah, akal, logika, perasaan, syekh, semuanya habis, kalah dalam praktik. Fahadha lam tataqaddam mahabbatullah ta'ala fi qalbihi jami'al mahabb. Orang ini enggak benar ucapannya, berarti tidak benar dia mencintai Allah daripada segala macam bentuk perkara-perkara lainnya di luar Allah Subhanahu wa taala. Wala kanat hiya al-hakimatu 'alaiha, bukanlah kecintaan itu, kecintaannya kepada Allah yang menjadi hakim, yang menjadi pemutus perkara. Seharusnya kecintaannya kepada Allah yang memutuskan. Enggak, aku enggak ikuti engkau karena bertentangan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu salat, pergi sana. Seharusnya ini yang menjadi al-hakimah. Ini enggak, ini riba, saya enggak ikut. Saya enggak ambil. Silakan kau bawa ini semua. Itu al-hakimah, seharusnya dia yang memutuskan kecintaan kepada Allah, memutuskan segala macam perkara, bukan syekh yang memutuskan, bukan guru yang memutuskan, bukan tradisi yang memutuskan, bukan orang banyak yang memutuskan. Tapi apa tadi yang memutuskan? Kecintaan kepada Allah yang jujur. Allahu Akbar. Al-mu'ammarah 'alaiha, seharusnya ini yang memerintahkan. Ya, kecintaan kepada Allah memerintahkan segala sesuatu. Wa sunnatullahi ta'ala fi man hadha sya'nuhu an yukadda 'alaihi mahabbahu. Orang seperti ini yang mendahulukan kecintaan kepada selain Allah SWT, galibnya, kebiasaannya, dia akan benar-benar tidak nyaman kelak dengan apa yang dicintainya. Kelak akan disakiti oleh apa-apa yang dicintainya, dikecewakan oleh orang-orang yang dicintainya atau makhluk yang dicintainya. Dikecewakan dengan dunia, dikecewakan dengan wanita. Bisa enggak dikecewakan dengan wanita? Pernah? Dikecewakan dengan jabatan, dikecewakan dengan pangkat, semuanya akan mengecewakannya. Wa yunaghisuha 'alaihi, maka terasa hambar segala macam kecintaan semua tersebut baginya. Fala yanalu syai'an minha illa binakdin wa tanghisin. Padahal untuk meraih kecintaan tersebut bukan mudah caranya. Harus berletih-letih, berpayah-payah, harus ke jodoh terlebih dahulu, harus ke sorong terlebih dahulu. Jika di sana orang dicintai, dia harus ke sorong terlebih dahulu. Mana sorong? Papua sana. Subhanallah. Jazaan lahu ala itharihi hawa. Kata Ibnu Qayyim, inilah balasan bagi dirinya yang mendahulukan hawa nafsunya. Wa hawa man yu'azzimuh, mendahulukan hawa nafsu orang yang diagungkan, minal khalqi, daripada makhluk, au yuhibbuhu, atau mendahulukan hawa nafsu orang yang dia cintai, ala mahabbatillahi ta'ala, daripada kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 10. Ini masih panjang. Anda baru baca 2 paragraf. Gimana nih, akhi? Hah? Kalau anak sampai pagi nih, cukup aja sampai di sini. Nanti antum bubar, tak apalah, dikit-dikit. Cukup aja ya, yakfi ya. Besok mau puasa lagi. Udahlah. Ya cukup dulu lah ya. Nggak, ini belum selesai nih. Ini nikmat buku ini sebenarnya. Ngaji kitab tuh nikmat.
Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.